Pembunuh itu mengambil semua organ tubuh korban dan kemudian menjahitnya. Yang paling mengerikan adalah organ mereka diambil saat mereka masih hidup, yang menunjukkan betapa pembunuh itu membenci ketiga korban itu. Petugas keamanan menemukan agen itu dan memberikan petunjuk yang paling penting. Bibinya disterilkan secara paksa oleh Dr. Kurt yang secara langsung menyebabkan bibinya bunuh diri. Petugas keamanan yang gemuk itu telah mengajukan banding berkali-kali tetapi ditolak. Jadi dia datang ke sanatorium sebagai petugas keamanan. Dia telah menyelidiki Dr. Kurt selama bertahun-tahun. Ternyata Dr. Kurt adalah anggota organisasi rahasia. Mereka percaya bahwa wanita yang rendahan tidak layak memiliki anak. Organisasi ini sangat besar. Mereka memiliki dokter, pengacara, dan eksekutif. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak gadis gagal mengajukan sebuah banding. Petugas keamanan itu juga memberikan beberapa video yang direkamnya secara diam-diam. Pria berjanggut itu merasa tidak enak karena gadis dalam video itu adalah tetangganya. Dia segera membawa tetangganya ke rumah sakit. Benar saja, gadis itu langsung pingsan saat mendengar berita itu. Dr. Kurt juga mengetahui bahwa masalah itu terbongkar, jadi dia mengatur pertemuan untuk para anggota. Satpam gendut di sini juga dalam bahaya. Dia segera memanggil polisi untuk meminta bantuan, tetapi ketika polisi tiba, pria gendut itu telah menjadi mayat. Untungnya pria berjanggut besar itu menemukan beberapa berkas dan pria berjanggut itu segera menemukan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang berkas nomor 64. Pada saat ini sebuah sepeda motor tiba-tiba muncul. Mereka melemparkan bom api ke arah dua orang itu sehingga menghalangi pandangan mereka dan menyebabkan kendaraan itu terguling. Tepat ketika pengemudi hendak membunuhnya, agen itu segera mengeluarkan pistolnya dan menembak. Pengemudi yang terkena peluru segera melarikan diri bersama rekannya. Agen itu mengambil berkas nomor 64 pada saat kritis, tetapi berkas lainnya terbakar. Setelah membaca berkas itu, pria berjanggut itu telah menebak pembunuh dari kasus pembunuhan ini, tetapi dia tidak mengumumkannya ke publik. Keesokan paginya, dia datang ke stasiun sendirian dan menemukan seorang wanita tua berambut putih. Dia adalah wanita berambut pendek yang telah meninggal. Waktu kembali ke sanatorium 30 tahun yang lalu, beberapa gadis yang mereka anggap tidak senonoh telah dipenjara. Gadis berambut pendek yang malang itu dikirim ke sini oleh ayahnya. Perawat berambut panjang memandikannya dengan pistol air bertekanan tinggi di musim dingin. Gadis bus di asrama adalah seorang homoseksual dan diganggu oleh gadis bus setiap hari. Semua ini membuat gadis berambut pendek itu ketakutan. Yang lebih menakutkan adalah perutnya semakin membesar setiap hari. Gadis bus mendorongnya untuk melarikan diri dengan cepat. Jika tidak, dia akan disterilkan secara paksa. Gadis berambut pendek itu juga ingin melarikan diri, tetapi sanatorium itu dibangun di sebuah pulau kecil yang dikelilingi oleh laut. Gadis itu mengatakan bahwa dia mengenal seorang nelayan yang dapat membantunya untuk melarikan diri. Gadis berambut pendek yang naif itu mempercayainya. Malam harinya, di bawah pimpinan gadis bus, dia datang ke rumah nelayan dan hampir diperkosa oleh nelayan itu. Pada saat ini, perawat berambut panjang wanita itu dan Dr. Kurt semuanya datang. Gadis berambut pendek itu menyadari saat ini dia telah ditipu oleh gadis bus itu. Oleh karena itu, gadis bus itu mendapat kesempatan untuk pulang. Dengan cara ini, gadis berambut pendek itu dikurung di ruang bawah tanah dan menderita penyiksaan yang tidak manusiawi setiap hari. Apakah kalian tertarik dengan cerita ini? Tonton terus alur ceritanya.